kita masuk ke sini. Oke. Nah, silakan absen. Ya, ini mah hal yang menarik buat saya. Nah, mengenai tanah, ternyata tanah itu bisa diusahakan. Tanah itu macam-macam kondisinya. Ada yang berbatu, ada yang tanahnya tipis, ada yang semak duri gitu ya. Ternyata saya mah merenungkan aja, tanah apapun itu bisa diusahakan menjadi subur ketika diolah. Jadi semaknya dibuang, batunya dibuang, dan situ bisa menjadi subur dan menghasilkan sesuatu di sana. Oke, itu yang saya pelajari, dan ternyata hati saya juga bisa diolah. Kemudian ya, yang mengelola tentunya pribadi yang luar biasa, yaitu yang menjadi roh yang tinggal di dalam saya. Dia mengelola hati saya. Nah, dia mengemburkan, dia membuang semak, dia membuang batu. Jadi itu yang membuat hati saya bisa dengan posisi yang benar, yang kalau misalkan ada batu-batu kecil dibuang, batu-batu besar, apalagi batu-batu yang besar. Karena di sini untuk bertumbuh membutuhkan tanah. Oke, kita lanjut. Hari ini latihan soal. Nah, saya sedang membuat kunci jawaban. Untuk yang kunci jawaban yang file pertama sudah, jadi file kedua, file 3 sedang dalam proses, yang nanti akan di-sharekan ke kalian. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, boleh mau membahas yang mana? Jika ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai soal-soal yang ada di buku. Oke, kemarin mungkin sudah membahas beberapa ya. Oke, kita masuk ke, coba perhatikan kalau sudah dibahas, kasih info saja ya. Nah, nomor 14 halaman 267. Coba. Bentar. Oke, 12. Saya nyalakan sukuratifnya, silakan gabung ke sukuratif ya. Silakan join ke sukuratif nomor 14. Berarti berkaitan nomor 14 halaman 267. Begitu ya. Oke, sambil yuk, baru satu yang join sukuratifnya, silakan join ke sukuratif. Yuk,
baru 2 orang yang join ke kooperatifnya. Baru 4 orang. Sambil dilihat-lihat ya, reaksinya itu reaksi apa. Kalau kita analisa yang pertama, reaksi yang pertama itu adalah reaksi, dia apa ya? Dia keton dengan hidrogen, dengan gas hidrogen, ternyata dia menghasilkan yang namanya alkohol, gitu ya. Yang kedua, kalau kita amati adalah alkohol. Jadi cari di reaksi-reaksinya alkohol. Nah, alkohol dia direaksikan dengan asam sulfat, suhunya tertentu lagi ya, 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah, kemudian dia menjadi alkena, gitu ya. Nah, dia termasuk apa ya ini ya? Oke, udah ada 2 orang yang masuk. Jawabannya sudah ada 2 orang yang masuk. Oke. Gimana? Ayo, masih 9 orang yang join. 10 orang yang join. Jadi menganalisa soal, menganalisa analisis kita, kita berpikir, kita harus menentukan strukturnya apa. Ya, strukturnya apa. Oke. Nah, wah, baru 12 orang. Yuk, harapannya lebih banyak lagi yang join. Nah, saya ambil jawaban dari yang ini ya. Oke. Sekarang ini menjawab lebih banyak ke poin D ya. Poin D kita lihat poin D apa? Adisi sama eliminasi. Oke. Nah, kita cek ya. Kalau keton itu kita analisa. Keton itu ada ikatan, ada double bond langsung ya, double bond, tapi memang between C and O gitu ya. Kemudian tiba-tiba alkohol, kalau di dalam alkohol semuanya single bond gitu ya. Oke, ini masih disebut adisi, betul ya, adisi. Kemudian yang alkohol soalnya nggak ada kata-kata reduksi dan sebagainya ya. Nah, di dalam alkohol, oke, itu ada single bond. Kemudian kalau alkena itu ada double bond ya. Oke, berarti yang ini adalah kalau dari single ke double ini adalah eliminasi. Yap. Oke, good job, betul. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut sekarang ke saya refresh. Yuk lebih banyak yang ke join karena ini memang step-stepnya
kita pikiran ya, kalau saya mah pikiran saya mah untuk ini ya, untuk melatih ketika ambil keputusan salah, pikiran kita itu belajar sesuatu. Jadi kalau katakan nggak menentukan, walaupun pertama mah asal gitu ya, tapi nantinya akan ada proses berikutnya kok. Jadi diminta join semuanya. Nomor 16 sekarang, nomor 16. Sambil dianalisa. Sambil dianalisa. Nah, kita analisa, analisanya adalah dari C5H12O ya, C5H12O. Oke, di sini C5H12O, maka yang menjadi satu analisa kita berpikir, oh ini TCnH2n plus 2O. Berarti ini tergolong yang namanya alkohol atau ether gitu ya, or ether. Nah, di sini dia zatnya mempunyai optis aktif katanya ya. Jadi optis aktif. Atau ini udah pernah atau belum? Rasanya belum ya. Optis aktif. Ya, dia punya optis aktif. Tapi udah ada yang jawab ini. Satu orang sudah jawab. Yuk, masih 12. Tinggal 20 lagi. Coba, ayo. Nah, optis aktif. Jadi optis aktif dia berarti ada karbon kiral. Nah, karbon kiral itu jadi selalu keacuannya adalah karbon. Jadi mengikat empat grup yang berbeda, gitu, 4 grup yang berbeda. Kemudian hasilnya adalah aldehid. Yang bisa menghasilkan aldehid adalah hasil aldehid berarti aldehida, berarti dengan bahan baku adalah berarti alkohol primer ya, alkohol primer. Jadi perlu diingat alkohol primer kalau dioksidasi menjadi aldehid. Oke. Nah, artinya dengan ini kita tahu ya, ini berarti sudah mencoret kemungkinan untuk ether ya, kemungkinan senyawa ether. Jadi kita coret. Nah, jadi yang pilihan, jadi jangan memilih pilihan A, karena A itu etoksipropana adalah propana itu adalah tergolong ether ya. Jadi pilih B atau C atau D atau E. Coba dikasih waktu untuk analisa. Sekarang mau nanya. Ya, silakan. Kalau kayak tahu kenapa bisa tahu alkohol primer yang bentuk aldehida, ada rumusnya? Untuk oksidasi primer itu dari hasilnya aldehid, dia oksidasi primer. Kalau ada dari reaksi oksidasi itu yang lain ya. Kalau misalkan hasilnya adalah keton, maka bahan bakunya itu dari alkohol sekunder. Ya. Kalau misalkan tidak bisa dioksidasi, berarti dalam kasus ini bahan bakunya adalah alkohol tersier atau ether. Seperti itu. Pertanyaan lagi yang ketiga. Sudah ya, oke. Nah, saya mau tunjukin di halaman ya yang oksidasi. Wait. Oke, semua yang alkohol itu yaitu berkaitan sama oksidasi alkohol itu coba dicek di halaman 237 ya. Coba dibuka, kemudian kalau semakin banyak bergabung, yuk udah nambah 3 jadi 15 yang bergabung.
Karena ketika ya step by step memutuskan pikiran kita, memikirkan, kemudian jawab salah apa keliru, nah kita pasti belajar sesuatu otak kita nih. Nah ternyata perlu mau berproses itu aja yang poin penting buat kita kalau misalkan dalam belajar dalam ya segala hal ya. Oke. Nah, kita lihat kita lihat 10 oke, berarti kurang lebih ini kita lihat ya dari 17 yang 10 yang sudah masukin jawaban, yang 7 lagi jangan takut, jangan terpikir waduh nanti salah gimana, enggak, ini namanya latihan kok. Jadi keberanian untuk memutuskan sesuatu itu ternyata di pikiran ini, di pikiran otak saya itu penting gitu ya, mencoba. Tapi tentunya mencoba hal yang positif ini ya. Nah di sini banyaknya D sama E ya. Oke, kita lihat D sama E. Kita lihat halaman nomor 16. Oke. Nah, kita amati kalau kita lihat di pilihan B, kan memang B-nya itu udah alkohol ya. Tapi kalau kita lihat pentanol, nah P3 pentanol berarti OH-nya nomor 3 ya. Jadi nomor 3 itu pasti ngikat nomor 2 dan nomor 4 gitu ya. Nah ini adalah alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Jadi ini alkohol sekunder. Nanti kalau dioksidasi pasti jadi keton. Jadi bukan jawaban. Ini mah bukan jawaban ya. Notice answer bukan ini. Nah, sekarang 2 metil kemudian 2 butanol. Wah, ini yang dinamakan 2 butanol. Berarti OH-nya nempel nomor 2. Kemudian metilnya nempel di nomor 2 dari susunannya 4. Berarti ini adalah termasuk alkohol tersier ya, tersier. Jadi ini nggak bisa dioksidasi. Berarti pasti bukan ya. Yang D, isopentanol. Nah, ini masih mungkin. Kemudian dengan E adalah 2 metil 1 butanol. Nah, berarti syarat penentu semuanya ini adalah pakai data yang lain yang kita bisa gunakan informasinya, yaitu berkaitan sama optis aktif. Jadi optis aktifnya itu informasi yang sangat menentukan apakah D atau E. Nah kita lihat isomer optisnya bagaimana begitu ya. Nah kalau katakan yang D itu isopentanol 1, 2, 3, 4, 5, kemudian OH, kemudian yang E sendiri adalah 2 metil butanol, 1 butanol, ini OH, ini anggap nomor 1, dari saya nulisnya dari kanan, kemudian ini nomor 2, dan dia itu adalah metil. Nah sekarang kita cari ada nggak yang katakan di D itu yang isomer optis, kita masing-masing C kita lihat, ini H3, nggak mungkin. Kemudian ini 1H, terus dia ngikat 2CH3. Oke. Yes. Screen-nya nggak jalan, Sir. Oh iya, oke. Wait, I check. Tadi jalan ya, kalau tadi ya. Oke, sekarang udah jalan belum?
Udah nampak lagi belum? Masih yang soal sebelumnya sih. Oh. Masih baru kelihatan barnya doang sih, kayak jumlah orang yang jawabnya. Persen. Oke, oke. Bisa jadi ada posisi nge-lag ini, yang ini. Nggak tahu koneksi ke siapa ya. Nah, coba sekarang udah muncul semua nggak? Ada tulisan biru, ada tulisan merah. Masih nggak ada sih. Masih nggak ada? Oke, saya stop dulu ya. Kemudian saya share screen lagi. Saya stop dulu. Nah, ini kan perlu tindakan. Oke, nunggu. Masih loading. Sudah nampak nggak? Sudah sih. Oke. Udah nampak yang warna hijaunya ya. Sekarang saya lanjut. Berarti kalau yang merah-merah, karbon yang merah-merah itu tidak ada karbon kiral ya. Jadi isomer optis itu karena ada karbon kiral harus mengikat 4 dan berbeda semua. Yang untuk C berikutnya yang di pilihan D ini adalah H2. Oke, udah pasti bukan? Kan H2 kan hanya ada 2 sama ya. Ini sekarang yang E, ini H-nya 3, pasti bukan. Ini H-nya 2, kemudian ini H-nya 3. Nah, sekarang karbon nomor 2. Nah, itu yang curiga. Ini H nomor 2. Di sini adalah H dan di sini adalah kelompok yang ini. Jadi secara keseluruhan termasuk OH-nya 1, 2, 3, 4. Wah, ini dia. Karena dia semuanya berbeda. Ya, ini adalah karbon kiral. Gitu ya, karbon kiral. Oke, maka pilihannya adalah yang E. Gitu ya. D tidak punya isomer optis, tapi kalau yang E karena dia punya karbon kiral, dia punya isomer optis. Begitu ya. Nah, sekarang kelanjutannya. Yap. Sekarang nggak tahu nomor 26 itu udah pernah dibahas belum ya? Oke, saya masuk ke nomor 26. Masa udah ya? Wait. Saya yang lain. Oke, sekarang nomor 21. Nomor 21. Halaman 268. Nah, sekarang saya aktifkan Sokratifnya. Oke. Saya aktifkan Sokratifnya. Nah, sekarang coba analisa dulu. Di situ ada apa di sana? Di sana ada 3C. 3C. Di sana ada C-nya ada 3. Kita lihat ya reaktannya. Reaktan yang ada adalah ester ya. Kenapa tahu ester? Karena itu ada yang COO. Jadi pengenalan gugus fungsi itu perlu ya. Jadi pengenalan gugus fungsi. Nah, kemudian produknya jadinya produknya adalah COOH. Nah, ini adalah asam karboksilat. Sambil kita analisa kayak gini, kalian juga nanti kalau ketemu jawaban tinggal klik gitu jawabannya ya. Nah, asam karboksilat kemudian dan alkohol gitu ya. Karena tentunya ada OH-nya begitu. Nah, di sini kalau kita tahu berarti
Dan juga ada di reaktan itu ada air ya, ada air. Jadi plus air. Jadi ini penggunaan air ya, penggunaan air. Jadi molekul yang katakan besar, esternya menjadi molekul yang kecil dan dia menggunakan air. Nah, reaksi ini kita namakan adalah reaksi kayaknya iya, oke, udah ada 2. Tapi oke, ini menarik. Ya, jadi hati-hati. Dari sini kita boleh belajar sesuatu. Oke, nah, jadi reaksi yang jawabannya adalah yang D ya, reaksi hidrolisis ya. Jadi ester pecah oleh karena air. Nah, kalau kebalikannya, nah yang D itu adalah kebalikannya dari alkohol ditambah asam karboksilat itu menjadi ester. Jadi namanya adalah esterifikasi, gitu ya. Jadi perlu diingat, hati-hati, gitu ya. Oke, esterifikasi kemudian plus air. Ya, paling sampai di sini aja. Saya mengingatkan ada yang belum masukin tugas. Jadi coba yang belum masukin tugas, masukin tugasnya. Oke, sampai di sini aja. Sar, boleh minta itunya nggak, Sar? Kunci jawaban latihan, Sar? Ya, bisa. Bisa. Saya minta waktu dulu, mungkin ya sampai siang nanti saya kirim link untuk kalian bisa lihat. Kalian cocokkan, kalau ada yang beda, boleh japri, kita diskusikan. Ya. Oke, Sar. Oke, bye-bye all. See you tomorrow. Quiz, oke. Thank you, Sar. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Thank you, Sar. Thank you, sir. You're welcome.